Oke, baik teman-teman, silakan. Yang mau on cam silakan on cam agar kumpul kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwallazi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Semoga dalam 1 jam ke depan ini acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang buat teman-teman semua yang baru bergabung di Zoom kali ini. Insya Allah materi kita, apa yang akan kita bahas, apa yang kita bicarakan, itu semua bermanfaat insya Allah. Itu semua menjadi informasi bagi kita, itu semua menjadi bekal kita untuk meraih kesuksesan di masa depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya acara ini Minhaj Course for Education ya. Jadi Minhaj Course itu akan mengadakan insya Allah webinar online tiap minggunya. Ya, mungkin 2 minggu sekali, kalau enggak 3 minggu sekali mungkin. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, sebelumnya perlu diketahui, ya beliau ini sekarang mengemban amanat amanahnya Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan ya, meneruskan studi di Universitas Al-Qasimiyah seperti itu. Ya, oke, baik, sudah terhubung dengan kita Ustadz Muhammad Fadlillah. Gimana kabarnya, Tat? Sehat ya, Tat? Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah sehat. Antum Oke, gimana? baik. Alhamdulillah, anak baik juga, Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya, Tat, sekarang? Masih Alhamdulillah kuliah apa masih menunggu ini ujian? lagi persiapan ujian insya Allah di minggu depan. Minggu depannya lagi sih. Di awal Juli. Oh, ini Ana udah lama gak ketemu sama antum nih. Pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya. Pengen sharing-sharing ini. Ya, mungkin kita pada malam hari ini kita ngobrol sharing-sharing santai aja gitu kan ya. Insya Allah gitu kan, santai tapi ada isinya gitu kan intinya. Oke. Sebelumnya perlu kita ketahui ya, beliau ini merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ulumul Quran di Universitas Al-Qasimiyah. Ya, sebelum beliau melanjutkan studi di sana, ya kebetulan beliau ini belajar gitu kan, belajar di Ayatun Quran Academy. Ya, kemudian melanjutkan studi di Universitas Al-Qasimiyah. Oke, seperti itu. Ya, mungkin sebaiknya kita mulai acara kita pada malam yang bahagia ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, baik, mungkin saya akan membacakan urutan acara. Ya, urutan acara pada malam yang bahagia ini. Untuk yang pertama, mungkin ada sedikit penjelasan tentang bagaimana tata cara pendaftaran dan bagaimana tata cara masuk gitu kan, mendapatkan beasiswa di Al-Qasimiyah ini. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan acara pertanyaan mungkin karena sudah saya rangkum Ustadz Fadillah ini dari kemarin udah banyak banget gitu kan yang nge-DM di akun Minhaj, yang nge-DM ke teman-teman saya juga banyak banget, Kak, katanya gimana Kak, ini Al-Qasimiyah udah pada buka katanya. Udah pada buka pendaftaran, syaratnya apa aja Kak gitu kan, berkasnya apa aja gitu kan. Wah, banyak banget. Nah, kemudian setelah saya bertanya-tanya dengan rangkuman pertanyaan dari netizen yang nanya ke kita gitu kan, mungkin akan kita kasih beberapa waktu lah, 10 menit kalau enggak 15 menit gitu kan untuk teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan. Oke. Ya. Judul kita pada malam hari ini ialah Kupas Tuntas Beasiswa Perkuliahan S1 di Al-Qasimiyah University. Ya, dengan harapan dari judul kita kali ini semoga kita mendapatkan ibroh gitu kan, mendapatkan wawasan, mendapatkan pelajaran gitu kan, yang insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Oke Ustadz, untuk pertama kali mungkin mengawali acara kita pada malam hari ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih gitu kan tata cara pendaftaran, bagaimana sih penjelasan diri antum dan lain sebagainya mungkin Ustadz. Waktu dan tempat saya persilakan Ustadz Fatihah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Sebelum itu, kenalkan, nama saya Muhammad Fadlillah. Alhamdulillah sekarang lagi menempuh pendidikan di jurusan Ulumul Quran, Fakultas Al-Quran di Al-Qasimah University. Kalian bisa bertanya atau berhubung menjadi teman kita melalui Instagram atau link ID, dan juga bisa main ke YouTube atau maupun ada pertanyaan yang lainnya bisa kirim ke email. Nah, sebelum ke syarat maupun cara pendaftaran di Al-Qasimah University, Ane mau sedikit kasih cerita. Kamu gak akan bisa, tapi di sini kamu bisa. Kenapa? Semua orang itu berkesempatan untuk belajar dimanapun dia maunya. Semuanya tuh berkesempatan. Mungkin sedikit cerita, waktu itu sebelum Ane daftar di Al-Qasimah University ini, ketika lagi di pondok, waktu itu ada ketika di kelas akhir, kelas 6, ketika orang-orang lagi sibuknya nyari-nyari beasiswa, nyari-nyari mau belajar di mana, di situ Ane cuma bisa diam. Kenapa? Karena waktu itu tuh Ane ada masalah di administrasi. Jadinya nggak bisa buat ikutan SNMPTN, SBMPTN, sama UTBK, apa yang lainnya di Indonesia, kecuali pakai daftar mandiri. Nah di situ Ane berpikir, gimana caranya Ane buat lanjut kuliah? Gimana? Selain melalui SNMPTN, SBMPTN, ataupun beasiswa mendaftar mandiri di kampus-kampus, gimana caranya? Di situ Ane bingung. Langsung ya udah, ketika orang-orang lagi sibuk-sibuknya nyiapin beasiswa, nyiapin pada cari perguruan tinggi, situ Ane ya udah, Ane di situ ngapal aja. Alhamdulillah di kelas 6 itu di akhir kurang lebih 6 bulan, ketika orang-orang lagi pada sibuk buat nyiapin beasiswa, di situ Ane ngapal Al-Quran biasa, yang lain sibuk apa-apa. Nah, ketika di akhir-akhir penghafal itu, Ane selalu memohon dan meminta. Ya namanya di pondok itu kan biasa ya, kalau misalnya mudir suka cerita-cerita, nih ada alumni yang keluar negeri, ceritanya gimana dia belajar ya di sana, enak, di Mesir, di Australia, di Jerman. Mudir Ane selalu bilang gitu, cerita tentang alumni yang di negeri. Nah di situ langsung, ya namanya santri gimana sih kalau misalnya diceritain tentang beasiswa luar negeri atau kuliah di luar negeri. Ya udah di situ, Ane pengen nih belajar ke luar negeri. Ya udah dari situ, dari awal Ane mondok tuh pasti Ane setiap harinya meminta dulu. Kenapa? Meminta, ya Allah, izinkanlah hamba belajar di luar negeri. Ya kan walaupun masih kelas 1 MTS, baru belum tahu apa-apa, yang kita hanya bisa yaitu meminta. Nah baru dari situ, ketika di kelas akhir, kita waktunya berusaha apa nih yang bisa kita lakukan.
berusaha gimana nih caranya untuk kita bisa belajar di luar negeri. Terus kemudian sempat aneh mencoba dan pernah juga ditolak ke beberapa kampus di luar negeri banyak. Ya, kenapa kita harus mencoba? Karena apabila kita tidak mencoba, gimana kita tahu kapasitas kita? Gimana kita tahu kesalahan kita? Oleh karena itu, mungkin sedikit sandal aneh yang paling awal yang harus ditekankan itu pertama meminta, selalu berdoa, meminta kepada Allah, kemudian berusaha sebaik-baiknya tentang berusaha gimana caranya kita bisa belajar negeri, kemudian mencoba terus mencoba supaya kita tahu di mana kesalahan kita, bagaimana kapasitas kita, apakah kita layak untuk bisa belajar di negeri. Tapi pasti kita bisa. Semua kita dari kita berkesempatan. Pasti kita bisa. Nah, langsung untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya ke penjelasan tentang pendaftaran di Al-Qasimah University. Pertama, untuk teman-teman mungkin yang ini Ustadz yang mau menulis mungkin silakan disiapin pulpen kurasa mungkin buku tulis. Ya silakan. Pasti banyak poin-poin penting yang disampaikan sama Ustadz Fadlilan. Oke, silakan yang dicatat poin-poin pentingnya dan juga apabila ada yang tidak mengerti silakan untuk bertanya di akhir nanti. Sebelum itu kita juga mahasiswa Indonesia memiliki akun tentang share pengalaman-pengalaman atau berbagi kegiatan bagaimana kehidupan khususnya di Al-Qasimah University ini. Kalian bisa cek pertama PPM akun Instagram PPMI Al-Qasimah yaitu Aku ID. Jadi insya Allah kita akan sering sharing atau share info terbaru untuk pendaftaran di Al-Qasimah University khususnya. Nah, kenapa harus ke Uni Emirat Arab? Nih, pertama Uni Emirat itu terkadang banyak yang kesalahan atau salah pemahaman antara Arab Saudi sama Uni Emirat Arab. Pasti Uni Emirat Arab itu di Arab Saudi nih, dekat Mekah atau dekat Ka'bah gitu. Di Madinah juga nih. Nah, ternyata Uni Emirat Arab itu berbeda sama Arab Saudi, udah berbeda negara. Adapun Uni Emirat Arab itu yaitu adalah negara federasi atau negara kesatuan dari beberapa emirat. Yang pertama itu ada Uni Emirat Arab itu terbagi dari 7 emirat seperti Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah. Nah, biasanya orang-orang tahu tuh Uni Emirat Arab itu yang tahunya cuma Dubai. Uni Emirat Arab itu bukan cuma Dubai. Nah, dan juga Al-Qasimah ini tepatnya bukan di Dubai, tapi kita di Sharjah. Lebih tepatnya kita di Emirat Sharjah. Kemudian penduduk lokal yang dinamakan Emirati itu atau penduduk lokal yang di sini hanya sekitar 15% dari total penduduk. Dan mayoritas penduduk Uni Emirat Arab ini ialah pendatang dari Bangladesh, Pakistan, dan Eropa yang mencari pekerjaan atau mencari penghasilan di Uni Emirat Arab ini. Makanya kenapa kalau misalnya kita di luar kampus itu paling banyak makanya bahasa Inggris, bukan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Kemudian penjualan minyak dan gas hanya 6% dari ekonomi Uni Emirat Arab ini, dan ekonomi utama Uni Emirat Arab yaitu pariwisata dan bisnis.
Ya sebagaimana kita tahu, ya Dubai itu adalah pusat bisnis sama pusat pariwisata. Jadinya penghasilannya dari situ negara Uni Emirat Arab ini. Nah, langsung kita masuk ke Sharjah. Kenapa? Karena Al-Qasimiyah University itu letaknya di Sharjah, bukan di Dubai atau bukan di Abu Dhabi. Sharjah itu adalah kota ketiga terbesar dan terpadat di Uni Emirat Arab. Kalau misalnya diibaratin tuh kayak Jabodetabek lah, kayak Jakarta, Bogor, Depok. Kalau misalnya kita di sini, Jabodetabeknya itu Dubai, Sharjah, sama Ajman. Nah, ada yang beda nih antara Dubai sama Sharjah. Kenapa? Karena Dubai itu orang taunya ibaratnya surga dunia gitu. Pusat ekonomi, hura-hura doang di Dubai gitu. Nah, tapi kita tinggalnya bukan di Dubai. Kita itu tinggalnya di Sharjah. Jadi Sharjah itu terkenal dengan pusat peradaban Islamnya. Peradaban Islam di Sharjah itu kental. Karena Sharjah juga banyak dari kayak museum-museum, pusat pendidikan, itu pusatnya ada di Sharjah. Kayak museum keislaman, museum Quran, itu rata-rata ada di Sharjah. Jadi Sharjah itu pusat Islamik dan pendidikan. Nah, mohon maaf sebelumnya ini katanya suaranya agak nyaring katanya. Coba ini ada dikitin lagi ya. Oh ya. Gitu sip. Mantap. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, lanjut kita ke beasiswa Al-Qasimiyah University. Adapun beasiswa Al-Qasimiyah University itu ditawarkan kepada pelajar Indonesia dan juga pelajar di seluruh dunia dalam bentuk penghargaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin Emirat Sharjah, yaitu Yang Mulia Syekh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, yang juga anggota FUAI Federal Supreme Council. Jadi beasiswa Al-Qasimiyah itu bukan dari atau antara kerjasama Indonesia sama Emirat Arab gitu. Jadi beasiswa Al-Qasimiyah itu langsung beasiswa dari kampusnya, beasiswa dari pemimpin Sharjah. Jadi kita nggak ada kayak misalnya kayak Mesir ke Kemenak dulu, atau kayak PDP ke Nas gitu ya. Dulu kayak PDP gitu kan. Nah, jadi kita langsung daftar ke kampusnya, nggak ada campur tangan dari pihak-pihak di Indonesia. Dan juga beasiswa Al-Qasimiyah ini hanya diperuntukkan bagi lulusan siswa SMA atau setara, juga bisa SMA, MTS, maupun pakai C, yang tidak memiliki keluarga atau orang tua yang bermukim di Uni Emirat Arab. Nah, adapun cakupan beasiswa pada beasiswa Al-Qasimiyah University ini, yang pertama itu bebas biaya kuliah hingga lulus dan juga buku pelajaran. Nah, jadi kita tidak dibebankan untuk membayar sepeser pun dari buku, terus juga kuliah. Jadi kita di sini alhamdulillah buku itu udah dijamin, kita udah pasti dapat. Kemudian uang saku. Nah, yang termasuk beasiswa juga ya di sini yaitu uang saku. Mungkin alhamdulillah kita udah dikasih uang saku setiap bulannya. Kemudian juga asrama. Nih. Asrama kayak kasur, lemari kayak gitu. Insya Allah udah disiapkan. Dan juga di dalam asrama juga kayak fasilitas yang lain kayak gym atau olahraga atau lainnya. Dan juga alhamdulillahnya makan itu udah ditanggung 3 kali sehari dari pagi, siang, sama malam. Kemudian selanjutnya itu tiket pesawat setelah 50% pembelajaran atau 50% dari total SKS kita. Jadi ketika di awal diterima itu kita belum mendapat beasiswa, atau pas saat tiket pesawat di awal itu kita masih pakai biaya sendiri. Kemudian juga
kemudian juga beasiswanya mendapat tiket pulang ketika sudah menyelesaikan pendidikan. Dan juga kita mendapatkan asuransi kesehatan dan juga visa, kemudian juga ID Emirates sebagai residen, sebagai pemukim di sini. Jadi kita sudah berikut cakupan beasiswa yang diterima di Al-Qasimah University. Nah, langsung lanjut ke akademik. Di Al-Qasimah University, di Al-Qasimah ini ada kurang lebih 5 jurusan. Kenapa? Karena Al-Qasimah ini tergolong kampus yang baru. Jadi didirikannya itu 2014. Jadi sekitar baru berapa? Kurang lebih 8 atau 9 tahun. Jadi belum terlalu lama. Nah, adapun jurusan yang ada di sini yaitu yang pertama itu Bachelor of Arabic Language and Literature atau sastra Arab. Kemudian yang jurusan kedua itu Bachelor of Syariah and Islamic Studies atau jurusan syariah kayak biasa, Dirsyat Islamiyah, syariah dan Dirsyat Islamiyah. Antum berarti di mana, Dat? Di ini ya, di syariah itu apa di mana? Lanjutnya itu masih ada nih, kayak Bachelor of Economic. Bachelor of Economic, ya, jurusan ekonomi. Ini kalau misalnya sama Bachelor of Mass Communication. Adapun jurusan ekonomi sama komunikasi itu bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Lebih banyak bahasa Inggris. Jadi kan kalau misalnya kayak tadi syariah, terus sastra Arab dan juga Fakultas Al-Quran itu bahasa pengantar sehari-harinya atau di kelasnya itu banyaknya bahasa Arab. Dan juga yang terakhir itu ada jurusan Bachelor of Al-Quran and Science. Jadi jurusan Ulumul Quran. Nah, adapun untuk persyaratan umum yang disyaratkan untuk mendapatkan beasiswa Al-Qasimah ini, yang pertama itu pelamar dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit. Jadi ini biasa, jadi kita harus dinyatakan sehat ketika mendaftar. Itu salah satu persyaratan yang diminta terbebas dari penyakit menular. Kemudian yang kedua itu berusia maksimal 20 tahun di tahun pendaftaran. Nah, ini juga harus ditekankan nih. Jadi ketika pendaftar itu maksimal itu 20 tahun. Nah, bagaimana jika ada yang bertanya, gimana nih kalau misalnya udah lebih dari 20 tahun? Atau misalnya lagi daftar 21 tahun. Gak apa-apa daftar. Tapi untuk keterimanya, wallahu alam. Jadi kayak kesempatannya lebih kecil gitu aja. Tapi wallahu alam, nggak ada yang tahu juga. Mungkin kalau rezekinya, insya Allah diterima. Kemudian yang ketiga, penerima beasiswa tidak diperbolehkan mendapat beasiswa dari pihak lain. Yang keempat, setelah menyelesaikan perkuliahan, diharapkan penerima beasiswa dapat segera kembali ke negara asal. Nah, proses pendaftarannya. Pertama, untuk mendaftar di Al-Qasimah University ini, silakan kunjungi website resmi Al-Qasimiyah, yaitu www.alqasimiyah.ac.ie. Nah, setelah itu kalian akan ketemu seperti ini. Ketika di website kampus, nah ini nih tombol merah yang di ujung kanan. Ini tandanya. Itu tampilannya, Ustaz. Ketika ya, linknya ya, tampilannya. Ini ketika pendaftaran dibuka. Kalau misalnya pendaftaran dibuka, pasti ada tombol ini. Dan tiba-tiba misalnya kayak hari ini ada tombolnya, terus tiba-tiba besok dicek lagi udah nggak ada. Berarti itu tandanya pendaftaran udah ditutup, walaupun belum disampaikan secara resmi melalui Instagram atau websitenya. Jadi tiba-tiba ketika tombol ini hilang, otomatis itu pendaftaran sudah ditutup. Jadi bisa kayak gimana nih, kayak misalnya nanya-nanya, Al-Qasimah udah buka pendaftaran belum? Kalian bisa cek aja di websitenya gitu. Ini patokannya bisa di sini juga. Cuman untuk sekarang informasinya lagi buka ya, Ustaz ya?
Ya, untuk sekarang alhamdulillah lagi dibuka. Udah dari Sampai udah kemarin tuh dari awal April sampai awal April. sampai kemarin sampai nanti 30 Juni. Nah, teman-teman silakan dicatat tuh. 30 Juni, tinggal seminggu Ya, lagi kurang lebih. insya Allah siap. Masih ada waktu ini insya Allah. Oke, lanjut, Sat. Selanjutnya, untuk mendaftar persyaratan yang diminta untuk mendaftar yaitu yang pertama itu ijazah asli SMA atau sederajat. Sederajat ini maksudnya kayak madrasah aliyah maupun KMI maupun paket C. Nah, pertama itu yang jadi syarat itu ijazah ijazah asli dan usia ijazah maksimal 3 tahun. Udah cukup jelas. Mungkin kalau gimana cara ngitung 3 tahun yang misalnya kayak kita lulus misalnya 2022, berarti 2023, 2024, 2025. Berarti sampai segitu ya. Sampai 2025 bisa daftar. Nah, untuk rata-rata minimum ijazah itu yang rata-rata nilai yang di belakang ijazah itu 70%, minimal 70 untuk yang ngambil fakultas syariah dan juga fakultas Al-Quran dan fakultas komunikasi, dan 75 untuk yang mengambil fakultas ekonomi. Nah, adapun tambahan-tambahan yang lain untuk bagi lulusan SMK ekonomi rata-rata itu minimum 80. Kemudian selanjutnya terjemah ijazah berbahasa Arab atau Inggris, terjemah atau sumpah. Nah, jadi selain ijazah yang asli, perlu juga dilampirkan itu terjemahnya, terjemah Arab atau Inggris. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, mendingan Arab atau Inggris, itu lebih baik diterjemahkan ke bahasa Arab. Terus ada yang nanya juga nih, misalnya kayak KMI udah berbahasa Arab semuanya full, itu harus diterjemahkan atau enggak? Itu kalau misalnya udah full, benar-benar nggak ada bahasa Indonesianya, itu tidak perlu diterjemahkan. Kecuali ada di ijazah-ijazah yang lain ada kalimat atau satu paragraf yang masih bahasa Indonesia, itu lebih baik diterjemahkan kembali. Kemudian yang disyaratkan juga itu rapot asli kelas 10, 11, 12 atau kelas 4 atau 3 intensif, 5 dan 6 KMI. Nah, yang rapot keterangan tambahan menyantumkan 1 semester per tahun. Ini juga yang bisa dicatat. Untuk rapot itu yang dicantumkan 1 tahun aja cukup 1 semester. Kan ada semester 1, semester 2. Setiap kelasnya, misalnya kelas 10 bisa diambil semester 1, atau kelas 11 bisa diambil semester 2-nya. Atau bisa diambil juga semester yang nilainya lebih tinggi, saya semester 1 atau semester 2. Nah, itu juga nggak apa-apa insya Allah. Kemudian yang selanjutnya itu terjemahan rapot asli kelas 10, 11, 12 sama seperti sebelumnya. Dan wajib juga memiliki paspor yang masih berlaku tidak kurang dari 2 tahun. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu ya teman-teman. Nanti bisa disampaikan di akhir setelah penjelasan ini. Selanjutnya persyaratan yang lainnya yaitu pas foto berukuran 3x4, berlatar belakang putih, kemudian SKCK yang masih berlaku diterjemahkan ke bahasa Arab atau bahasa Inggris. Adapun biasanya SKCK ini udah bilingual language atau udah bahasa Arab dan atau udah bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Itu kalau misalnya udah ada bahasa Inggrisnya tidak perlu diterjemahkan insya Allah. Kemudian sertifikat kelayakan kesehatan dari rumah sakit beserta terjemahnya. Nah, untuk surat kesehatan ini harus dari rumah sakit, nggak boleh dari puskesmas atau yang lainnya atau klinik kayak gitu. Lebih baik dari rumah sakit.
Dan juga persyaratan terbaru itu untuk tahun sekarang sertifikat vaksin COVID-19 format internasional. Nah, ini ada beberapa yang harus dicatat. Sertifikat vaksin ini ada yang kayak dari Indonesia tuh yang biasa, dan juga ada yang dari WHO. Sekarang kan di peduli lindungi itu ada bisa upgrade buat ke vaksin versi WHO-nya. Insya Allah ntar lebih baiknya pakai yang format internasional yang WHO. Atau walaupun nggak ada, bisa juga digabungkan sertifikat yang biasa itu, yang dosis 1 sama 2. Kemudian yang disyaratkan juga akta kelahiran dan terjemahan. Kemudian seluruh file pendaftaran dalam format JPG. Seluruh syarat pendaftaran berkas yang tadi sudah disebutkan itu dilampirkan dalam format JPG, kecuali file pendaftaran yang terlampir dari web resmi itu di-upload dengan format PDF. Nah, tambahan untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen atau Fakultas Ekonomi dan Komunikasi. Nah, itu persyaratan nilai IELTS lebih dari 5 atau minimal 5. Kenapa? Nah, gimana kalau misalnya TOEFL? Itu lebih baik pakai nilai IELTS. Itu lebih baik. Nah, adapun tahapan-tahapan pendaftaran di Alkosme ini, pertama itu daftar via website biasa www.alkosmia.ac.ai. Kemudian setelah mendaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran via email. Kemudian selanjutnya seleksi berkas yang dilakukan oleh pihak universitas. Setelah diseleksi, mendapatkan email interview. Nah, untuk seleksi atau untuk mendapatkan email interview ini, tidak semuanya akan mendapatkan email interview. Jadi sebelum interview itu ada seleksi berkas. Mungkin ketika tahapan seleksi berkas ini, mungkin ada yang minta resubmit atau diminta perbaikan. Biasanya ada yang diminta untuk resubmit dan perbaikan. Itu bisa kelebihan di Alkosme itu, ketika kita ada yang salah berkas, itu bisa diperbaiki. Ketika diminta itu juga. Kecuali kalau misalnya tidak diminta, ketika udah salah nih, banyak yang salah, ya udah langsung aja ditolak gitu. Langsung setelah itu mendapatkan email interview dan interview online via Zoom. Nah, dan selanjutnya mendapat Qabul Mabda'i. Qabul Mabda'i ini yaitu email penerimaan tahap pertama yang diminta untuk legalisir berkas asli dan fotokopi yang sudah dilampirkan ketika pendaftaran online. Jadi harus diperhatikan juga, jangan sampai kita itu memanipulasi nilai maupun berkas. Karena semua berkas yang kita di-upload ke formulir ketika di website itu akan diperiksa kembali antara berkas yang di-upload di pendaftaran dan berkas aslinya. Itu akan diperiksa kembali. Jadi jangan sampai memanipulasi berkas. Yang ke-8, tahapan selanjutnya itu setelah dilegalisir, pengiriman berkas asli dan fotokopi ke universitas via DHL atau Aramex. Nah, untuk legalisir yang tadi itu, tahapannya ada legalisir Kementerian Pendidikan dan legalisir Kemenag, kemudian legalisir ke Kemenkumham, dan legalisir ke Kementerian Luar Negeri, serta yang terakhir itu legalisir ke Kedutaan Uni Emirat Arab di Jakarta. Semuanya ini untuk legalisir dilakukan di Jakarta. Kemudian setelah legalisir, pengiriman berkas asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir tadi. Dan selanjutnya mendapatkan email visa dari pihak kampus melalui email dan berangkat sebelum habis masa aktif visa. Nah, untuk proses-proses ini biasanya untuk Alkosme itu terbilang cukup singkat dari kampus-kampus yang lain. Kurang lebih
3 sampai 6 bulan untuk proses semua ini. Sampai setahun berarti ya tadi. Iya, nggak nyampe setahun. Jadi kayak untuk pendaftaran misalnya sekarang nih, pendaftaran di awal tahun sebutannya, itu untuk kelas di September tahun ini. Untuk di kelas September tahun ini. Jadi nggak terlalu lama prosesnya. Nah, harus diperhatikan tambahan mendaftar dinyatakan resmi menjadi mahasiswa setelah mendapatkan ID Emirates. Kenapa? Kenapa setelah mendapatkan ID Emirates? Jadi walaupun kalian sudah nyampe di Al-Qasmiyah atau nyampe di kampus di Uni Emirat Arab, 3 hari ketika atau 2 sampai 3 hari setelah kalian datang itu nyampe, akan dilakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Cek kesehatannya dilakukan kembali, dicek kembali badannya apakah sehat, apakah ada penyakit dalam atau yang penyakit membahayakan. Apabila ada kayak penyakit atau intinya kurang sehat, itu bisa jadi dikembalikan kembali. Terakhir, thank you and good luck untuk mendaftar di Al-Qasmiyah University. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sangat jelas sekali mungkin ya tadi dari pertama dijelaskan gitu kan bagaimana motivasi, bagaimana cerita beliau sehingga bisa melanjutkan studi di Al-Qasmiyah. Kemudian tata cara pendaftaran, berkasnya apa aja mungkin tadi sudah dijelaskan. Cuman masih ada beberapa di antara kita yang masih menanyakan gitu kan di kolom komentar. Silakan yang mau bertanya ditulis di kolom komentar. Ya, Masya Allah ini alhamdulillah pada malam ini sangat ramai banget Ustaz, lihat. Alhamdulillah. Ada beberapa orang ini. Alhamdulillah kalau misalnya ramai itu. Iya, ini kayaknya tanda semangat mereka ini kayaknya. Ya, dan pas juga gitu kan. Sekarang itu Al-Qasmiyah, ya ini informasi buat teman-teman. Ya, itu lagi buka pendaftaran sampai tanggal 30 gitu kan. 30 ya, betul, Juni. Betul. Nah, masih ada jadi kesempatan masih nih, ada gitu waktu sekitar seminggu, kurang lebih seminggu lah gitu kan, 6 hari, lumayan ini. Nah, biasanya orang-orang akhir ini yang bisa dapat syafaat biasanya. Nah, maka antum ini belum telat gitu kan, yang masih mempunyai azam, yang masih mempunyai keinginan, yang masih mempunyai kemauan yang kuat gitu kan, silahkan langsung daftar habis ini. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mungkin Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang Ana rangkum dari kemarin gitu kan, yang Ana rangkum dari pertanyaan-pertanyaan kemarin ketika di kolom komentar di Instagram kita gitu kan, kemudian ada yang nge-DM juga ke Minhaj Course gitu kan. Oke. Mungkin untuk yang pertama Ustaz, ini ada pertanyaan. Kemarin itu ada yang tanyakan katanya apakah belajar bahasa Arab itu penting Kak, katanya. Kalau misalnya kita mau belajar studi di Al-Qasmiyah, katanya, apa cuma Inggris doang cukup gitu kan? Apa gimana? Mungkin bisa dijawab, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Nah, untuk bahasa Arab itu bukan penting lagi ya, tapi udah sangat penting gitu. Sebagaimana kita belajar di Timur Tengah, bahasa Arab itu benar-benar udah jadi bahasa sehari-hari di kampus. Nah, mungkin walaupun di balik bahasa Arab juga itu kita harus punya basic untuk bahasa Inggris ketika di luar kampus. Jadi kalau misalnya di lingkungan kampus itu kita benar-benar full bahasa Arab. Nah, dari di asrama, di kampus, di perkuliahan juga di kelas, semuanya itu pakai bahasa Arab. Jadi kecuali kalau misalnya di luar, udah misalnya kemana, ke Dubai atau keliling-keliling di luar kampus, itu yang digunakan biasanya bahasa Inggris. Karena kebanyakan di Uni Emirat Arab ini pendatang yang di sini. Wow. Berarti intinya penting banget gitu ya belajar ya, bahasa Arab ya. Bukan penting lagi, tapi penting banget. Bahasa Arab ini bahasa sehari-hari gitu kan kalau di kampus belajar, apalagi antum-antum yang mau mendalami ilmu syariah gitu kan, ilmu Quran, kan sedikit kemungkinan pakai bahasa Inggris gitu kan. Mungkin cuma lebih mungkin lagi bahasa Arab kayak gitu. Ya, jadi intinya gitu kan buat teman-teman ya yang mau mempersiapkan dirinya berangkat ke Timur Tengah, sama bukan cuma kalau sini ke Maroko gitu kan, ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Madinah gitu kan, maka silakan ya perdalami bahasa Arab dari sekarang seperti itu. Ya, oke, mungkin Ustadz untuk selanjutnya
tadi durasi katanya, durasi dari ketika mendaftar sampai pengumuman sampai berangkat itu berarti gak lebih dari setahun ya, Tat? Biasanya itu tidak lebih dari setahun. Tapi kemungkinan ini juga bisa berubah sewaktu-waktu. Antara 3 sampai 6 bulan itu proses pendaftarannya. Tapi ada juga misalnya kita daftar sekarang di Maret untuk kelas di tahun depan atau di Januari. Biasanya gitu sih. Jadi insya Allah cepat kalau misalnya di sini. Jadi kalau misalnya baru mendaftar nih, baru submit di website pendaftaran, biasanya langsung ada yang langsung yang nanya nih, gimana tahapan selanjutnya apa nih? Ya udah, tahapan selanjutnya tunggu dan banyak-banyak berdoa, dah gitu aja. Emang doa sih itu ya paling Iya. kuat. Oke, mungkin nih unik nih pertanyaan selanjutnya ada lagi, Ustaz. Katanya bagaimana Ustaz katanya keadaan dan apa sajakah keunikan kuliah di Al-Qasimiyah gitu kan? Bagaimana Ustaz, mungkin ada keunikan yang tersendiri mungkin dari pada kampus-kampus yang lain mungkin Ustaz. Silahkan mungkin. Ya, untuk di Al-Qasimiyah ini mungkin agak berbeda ya dari kampus-kampus yang lain. Apalagi kampus kayak di Saudi atau misalnya di Turki atau yang lain, di negara-negara lain. Nah, untuk Al-Qasimiyah ini terbilang cukup ketat di masalah agama. Alhamdulillahnya di situ. Jadi kita kayak kalau bisa dikatakan itu Al-Qasimiyah ini kampus Islam kayak UIN atau sebagainya. Jadi di sini untuk pembelajaran agama itu kita benar-benar ketat, misalnya kayak ke masjid. Maksudnya ketat di sini bukan dipaksa atau gimana ya. Maksudnya berjalan sebagaimana mestinya gitu. Ke masjid ya ke masjid, atau ngaji pengajian ya kajian kayak gitu. Itu yang sebagai nilai tambah sih. Ini yang terakhir mungkin dari rangkuman anak yang dari kemarin dikumpulin. Katanya bagaimana Ustadz tips dan trik katanya. Jikalau nanti saya semoga menjadi mahasiswa di sana gitu kan. Bagaimana tips dan trik menjadi mahasiswa yang baik dan produktif katanya. Dengan segala kehidupan keadaan yang ada di Al-Qasimiyah gitu kan. Bagaimana mungkin Ustadz? Nah, untuk kehidupan gimana nih caranya buat produktif? Mungkin ini juga sebagai nasihat buat diri sendiri ya. Nah, gimana caranya? Pertama itu kita pastikan itu memiliki jadwal sehari-hari atau jadwal harian. Misalnya kayak bangun misalnya bangun tahajud atau subuh. Habis subuh ngapain? Habis subuh murojaah. Kalau sampai jam 6 ngapain? Makan. Selanjutnya. Terus jam 7 ngapain? Mandi. Jam 8 masuk kelas sampai siang. Yang penting kita itu harus memanage waktu. Jangan sampai kita bingung nih. Di waktu ini kita akan mau ngapain. Itu sih yang paling penting. Kita harus ada niatan dan bisa memanage waktu. Walaupun kegiatan-kegiatan di kampus ini kan paling juga kayak sehari itu maksimal 4 jam atau 5 jam di perkuliahan. Jadi sehari itu kayak 2 atau maksimal 3 lah. 3 mata kuliah. Nah, sisanya itu yang harus jadi kita pergunakan sebaik-baiknya seperti murojaah atau ikut-ikut kajian gitu. Oke. Masya Allah, berarti tips dan triknya berarti kembali ke diri kita masing-masing gitu kan ya. Harus pintar-pintar mengatur diri gitu kan. Jangan Itu sampai diri pasti. kita diatur oleh hawa nafsu gitu kan. Kita harus pintar manage waktu gitu kan. Kayak manajemennya, kemudian Manajemen waktu itu penting. segala kegiatan mungkin diatur sama kita sendiri lah gitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ya, mungkin saya bacakan langsung aja atau gimana? Iya, langsung bacakan aja nggak apa-apa. Oke, langsung bacakan aja ya. Mungkin ntar habis saya bacakan berapa menit gitu kan, terus antum jawab, kemudian nanti di akhir Anda persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya gitu kan, langsung silakan. Nah, kapan lagi ada kesempatan kayak gini gitu kan, bertemu sama beliau langsung ini, Ahlul Quran, Masya Allah, Ustaz Fadila ini. Ya, semoga gitu kan kita bisa menyusul lah gitu ke Al-Qasimiyah sana. Oke. Pertanyaan yang di kolom komentarnya yang pertama, Bismillah Ustadz katanya, Afwan,
apakah kalau misalkan usia kita 21 tahun bisa berpeluang diterima atau tidak katanya. Seperti itu Ustaz. Mungkin tadi sudah dijelaskan ini ya. Iya, tadi sudah dijelaskan sih. Nah, Mungkin jadi aneh ulangi sedikit ya. silakan Ustaz. Untuk yang lebih dari 20 tahun itu ketika pendaftaran silakan mendaftar. Cuman wallahu alam peluangnya itu mungkin lebih sedikit. Wallahu alam juga itu. Silakan dicoba dulu nggak apa-apa. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz mau nanya katanya, Afwan, adakah kuota khusus gak Ustadz katanya, untuk mahasiswa dari Indonesia? Maksudnya berapa mungkin Ustadz kuota biasanya penerima tiap tahunnya mungkin seperti itu Ustadz, mungkin boleh dijawab Ustadz. Untuk kuota khusus itu kita nggak ada ya. Jadi kayak gandan tuh setiap tahunnya. Kayak misalnya kayak 2018 itu yang diterima cuma 5. Kemudian 2019 3. Kemudian 2020 itu paling banyak. Wallahu alam itu kenapa nggak tahu. 2020 itu angkatan aneh kurang lebih ada 50-70-an yang diterima. Kemudian di tahun 2021-nya itu yang diterima cuma 3. Nah itu wallahu alam, atau selanjutnya itu tahunnya itu tahun berikutnya itu berapa yang akan terima. Jadi nggak ada ketentuan kuota khusus untuk penerimaan di sini. Masya Allah. Berarti hanya pilihan-pilihan Allah mungkin ya yang diterima. Insya Allah, insya Allah. Oke, Ustadz Afwan katanya, apakah ada pendaftaran dibuka untuk gelombang kedua Ustadz setelah Juni ini mungkin? Biasanya ada nggak Ustadz? Biasanya ada sih di akhir tahun gitu, kayak kan pendaftaran sekarang itu untuk kelas di September. Kemudian ntar akan dibuka kembali di antara bulan Oktober atau November untuk kelas di Januari atau Februari. Jadi biasanya ada, tapi wallahu alam itu juga sewaktu-waktu akan berubah. Kemudian, Ustadz, apakah kalau belum punya ijazah bisa daftar dulu? Nah, otomatis nggak bisa ya. Ini kan syarat mutlak ijazah. Udah mutlak itu. Iya, udah mutlak. Mungkin teman-teman ijazah itu sebagai syarat mutlak gitu kan. Jadi teman-teman yang belum mempunyai ijazah ya sabar dulu aja gitu kan. Pakai surat keterangan lulus nggak bisa Ustadz ya? Nggak bisa. Di sini harus pakai ijazah, nggak bisa pakai SKM. Selanjutnya, Ustadz, kalau misalkan lagi menerima beasiswa lain, apakah konsekuensinya? Nah, itu bagaimana Ustadz? Jadi kayak kita kalau di sini lebih setahu aneh ya, kenapa tidak menerima beasiswa lain atau beasiswa dari pihak lain gitu, atau di luar dari beasiswa Al-Qasimiyah? Karena untuk kesempatan orang yang lain yang tidak mampu atau kesempatan orang-orang lain gitu. Jadi untuk apa kalau misalnya kalian udah punya beasiswa atau misalnya udah di mana, kecuali kalau misalnya kalian belum ngambil beasiswa itu, atau misalnya kayak keterima di Saudi juga, di Al-Qasimiyah juga, bingung mau kemana, ya nggak apa-apa, itu baru bisa diambil salah satunya. Jadi nggak bisa dua-duanya. Jadi lebih ke Insya Allah cukup. Udah cukup banget gitu. Ya, tapi kalau misalnya beasiswa di Indonesia atau beasiswa kayak apa ya di Indonesia, kayak bisa dari bank atau apa itu, walau alam ya, belum ada pengalaman yang lain. Dan bisa kayak ada beasiswa ya, ada program-program gitu ya. Ya, beasiswa 1 semester atau kayak gitu. Itu walau alam itu belum ada yang kayak begitu di sini. Oke, selanjutnya nih menarik banget ini. Gimana Ustadz dengan biaya hidup di sana? Apakah relatif murah apa sebaliknya gitu kan? Kayak di Tanah Abang gitu mungkin murah apa gimana? Bisa dijelaskan Ustadz? Nah, kalau misalnya dihitung-hitung ya, kalau misalnya dihitung-hitung itu, kalau dari Indonesia dari rupiah ke dirham ya, kan di Emirat ini yang dipakai itu dirham Uni Emirat Arab. Kalau dihitung-hitung ya emang mahal. Cuman karena kita alhamdulillah dapat uang saku, jadi insya Allah cukup. Jadi jangan tipsnya teman-teman di sini tuh, jangan ketika belanja atau jajan tuh di kursnya dihitung-hitung, misalnya dari Indonesia ke dirham berapa nih. Misalnya beli per chicken 15,
Wah, itu kan 15 kali 4 udah 50.000 fried chicken doang. Nah, kalau misalnya di dirham kan nggak seberapa gitu. Mahal cuman kalau misalnya dari rupiah itu mahal, cuman karena kita pakainya dirham atau dan juga udah dapat uang saku, insya Allah cukup. Kecuali kalau misalnya shopping gitu kan ya, gaya hidupnya tinggi baru gitu kan. Baru itu. Ya mungkin itu mah ya kembali ke masing-masing lah gitu kan, sehemat mungkin gitu ya. Kayak gitu. Insya Allah Cuman cukup kalau sih saran kalau dari Ana mah, ya kalau saran dari Ana mungkin masa muda banyakin nabung kali ya, jangan boros-boros ya. Kayak gitulah mungkin. Oke. sekali-sekali mah nggak apa-apa Lanjut, healing gitu. healing-healing gitu ya. Oke. Kebetulan juga katanya Piala Dunia itu dekat ini ya, di Dubai apa di Qatar, Seth? Dekat dari Qatar situ. itu. Ya Di kalau Qatar misalnya ya. naik pesawat ya 2 jam lah, sejam 2 jam. Oh, Masya Allah, dekat berarti bisa nonton. Bisa Tunggu lah, kapan lagi sebelum pensiun gitu kan ya. bisa nonton final mah bisa. Oke. Selanjutnya dari Azka Malia, Azka Malia. Apakah sertifikat vaksin itu harus diterjemahkan, Ustadz? Nah, mungkin itu tadi udah dijelaskan mungkin ya dari WHO mungkin ya yang internasional itu. Ya, Gimana, Ustadz? jadi kan pertama itu sertifikat yang biasa, walaupun yang biasa itu kan udah bilingual atau udah ada bahasa Inggrisnya, Indonesia sama bahasa Inggris. Itu nggak apa-apa dipakai. Kemudian juga untuk disarankan memakai vaksin format WHO atau format internasional. Alhamdulillah sekarang di Peduli Lindungi itu di aplikasi yang punya Indonesia udah ada cara imigrasi dari sertifikat yang biasa ke sertifikat internasional. Mungkin kalau gimana caranya bisa lihat di tutorial YouTube. Insya Allah udah banyak. Oke. Oke, dari Muhammad Alim. Assalamualaikum Ustadz. Kalau misalkan kita belum lancar bahasa Arab, apakah ada kesempatan bisa keterima di Alkosimia? Ini mungkin saya jawab sendiri aja, gak apa-apa ini ya. Gak apa-apa. Oke. Ya, jadi intinya apa namanya, jangan sampai kalian itu belum perang gitu kan. Sudah takut duluan, sudah mundur duluan, bahaya gitu. Nah, jadi intinya apa? Intinya harus berusaha gitu kan. Gimana cara berusahanya? Ya belajar bahasa Arab. Seperti itu. Nah, jadi daftar aja dulu gitu kan. Ajuin aja dulu, terjemahin dulu berkasnya, kemudian ajuin gitu kan. Nah, di samping itu sambil belajar bahasa Arab gitu kan. Menunggu seleksi, menunggu ujian. Kan biasanya wawancara gitu ya, Tata? Iya, Ininya apa ada namanya? ada Seleksinya. seling-selingnya gitu. Jadi nggak langsung Ujian tulis lisan gitu apa gimana? cukup wawancara lisan aja sih. Oh, wawancara. Nah, berarti di samping kita daftar, berarti kita harus mempersiapkan bahasa Arab kita. Ya intinya nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa kayak gitu. Asalkan berusaha gitu kan, dia berazam, dia belajar, insya Allah ada kesempatan mungkin. Ada jalan pasti. Betul, betul, betul. Mungkin Oke, selanjutnya. tambahan dikit Oh, buat yang tambahan, tadi. silakan Ustaz, Ya. silakan. Nah, untuk di Alkosimia ini kita itu ada namanya kelas bahasa. Jadi sebelum masuk ke kuliah itu kita bisa masuk terlebih dahulu ke kelas bahasa buat yang kurang lancar atau kurang pede buat di berbahasa Arabnya. Tapi walaupun kita kurang bisa gitu, ini dipertimbangkan juga ketika wawancara. Jangan sampai kita wawancara benar-benar blank. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu. Oh, iya, Wawancara iya. mau ngomong apa? Minimal memiliki dasar-dasarnya. Minimal kayak ya, dasar-dasar biasa lah. Ya, oke, oke. Walaupun ada kelas Oke. bahasa, cuman kita harus berusaha terlebih dahulu sebelum itu. Ustadz katanya, bagaimana dari Gepira Laila? Ustadz, bagaimana untuk mengetahui hasil seleksi berkas atau tidaknya? Mungkin ini diketahui dari email mungkin Ustadz biasanya ya? Ya, untuk proses pendaftaran atau tahapan selanjutnya, setelah submit berkas itu, semua informasi itu disampaikan melalui email. Jadi jangan sampai yang email yang kalian daftarkan di formulir itu salah atau berbeda. Itu jadi info-infonya melalui email. Nggak ada halaman khusus atau website khusus untuk cek status pendaftaran. Ini mungkin informasi juga buat teman-teman gitu kan, yang mau mengajukan kuliah ke sana ke sini gitu kan. Jadi segala sekarang itu udah zamannya modern gitu, segala pakai email gitu kan, internet, online, Zoom meeting, Google Meet gitu kan. Maka dari sekarang gitu,
yang belum mempersiapkan gitu kan, silakan siapin email khusus gitu buat diri pribadi, yang mana email tersebut bakal kepake sampai seterusnya. Soalnya pengalaman saya gitu kan, saya bikin Facebook, bikin Instagram gitu kan, bikin ini, kemudian log out gitu, ketika mau masuk lagi lupa gitu passwordnya, lupa itu gitu juga apa penting gitu tuh. kan. Nah di situ bahaya kayak gitu. Jadi intinya email gitu kan ya, Google email gitu kan, Gmail. Nah dari sekarang buat gitu, habis itu hafalin. Kalau bisa screenshot, tulis gitu kan, passwordnya apa, emailnya apa, kayak gitu. Soalnya pengalaman saya kayak gitu gitu. Nah soalnya informasi sekarang kalau alkosimnya dari email bisa dikasih Ya tahunya betul. gitu ya. Oke, selanjutnya Ustadz mau tanya, ada kuota khusus apa nih? Ini udah. Afan Ustadz katanya, ada syarat mahram untuk yang akhwat gitu kan dari sofa. Untuk yang akhwat bagaimana? Alhamdulillah untuk akhwat itu semua berkesempatan, jadi tidak perlu ada mahram. Berarti gak harus mutazawiza, gak perlu berarti ya? Ya nggak perlu, Harus gak perlu, gak ada syarat mahram-mahram gitu ya berarti. nggak ada. Kemudian Bismillah Ustadz nih dari Azril. Masya Allah Azril. Apakah katanya mahasiswa Al-Qasimiyah juga diundang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu jamaah haji Indonesia di Mekah seperti di Arab Saudi? Wah ini udah jauh, ini mikirnya bagus ini planningnya. Tapi Gimana nggak Ustaz apa-apa, katanya? nggak apa aneh jawab. Ini menjadi suatu pembahasan juga ya, jadi antara mahasiswa di Al-Qasimiyah dan juga KBRI atau ke konsulat lah, kantor pemerintahan di Indonesia di Dubai khususnya. Jadi untuk saat ini itu masih untuk menjadi mutawif atau yang membantu jamaah haji itu, kita itu belum berkesempatan. Cuman kata konsulat insya Allah diusahakan, jadi kita ntar mendapat kuota untuk ikut mutawif atau membantu jamaah haji. Dan adapun untuk kita umroh biasa, insya Allah kita berkesempatan untuk umroh dengan biaya sendiri, tabungan biaya sendiri. Ya mungkin selanjutnya dari Teja Prasetya. Kalau misalnya orang tua masih lengkap, apakah ada pulang untuk diterima? Ini maksudnya gimana ini? Saya kurang paham. Oke, mungkin nanti dari bisa kita ini. Gimana mungkin Ustaz ini maksudnya? Mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin kayak yatim atau piatu ya gitu. Mungkin gitu. Jadi nggak ada persyaratan khusus ya di sini atau untuk yatim atau gimana. Jadi semuanya berkesempatan. Oh iya benar. Ya, kadang ada juga gitu kan beasiswa ya, yang biasanya menyertakan surat keterangan tidak mampu gitu biasanya. Itu juga ada biasanya. Untuk yatim piatu, cuman ini umum gitu kan, dibuka untuk umum ini. Ya silakan ajukan saja gitu. Masih ada apa, besar banget gitu kesempatan. Dicoba aja, dicoba. Ini dari apa Ustaz, untuk persyaratan harus dilengkapi. Oh ini mungkin nanti silakan dilihat mungkin di grup, nanti insya Allah saya kirimkan syarat-syaratnya apa aja gitu kan, dokumentasinya apa aja. Jadi silakan. Afwan Ustaz, ini dari Nasir ini. Afwan Ustaz, kalau SKCK kan ada terjemah Inggrisnya. Kemudian kalau beberapa berkas lain ada terjemahan Arab, itu gak apa-apa. Atau harus satu berkas terjemah Arab semua apa gimana? Jadi maksudnya mungkin berkasnya boleh gak tadi gitu kan dicampur, ada yang terjemahan Arab, ada yang Inggris mungkin. Apa gimana Ustaz? Ini pengalaman aneh pribadi ya. Kalau saran dari semuanya, dari yang lain itu disarankan untuk satu bahasa, misalnya Arab semua gitu. Dan dianjurkan paling utama itu bahasa Arab. Nah, kecuali kalau misalnya kayak berkas aslinya itu udah ada bilingual. Misal kayak SKCK udah ada bahasa Inggrisnya. Kan itu otomatis udah asli itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya berkas ijazah yang kayak yang lainnya itu, ijazah rapot yang lainnya itu bahasa Arab, SKCK bahasa Inggris. Kecuali kalau misalnya semua berkas itu bahasa Inggris, atau misalnya kayak ijazah bahasa Inggris terus rapot bahasa Arab, nah itu sang seling itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, tidak disarankan.
Jadi kalau misalnya udah berkas aslinya udah bilingual itu nggak apa-apa ikut. Ini dari Deti Trikurnia. Afwan Ustadz, Al-Qasimiyah itu setiap tahun ada beasiswanya Kak Ustadz. Ini mungkin saya jawabnya langsung. Apa gimana Ustadz? Biasanya ada kan ya tiap tahun? Ya ini nih yang mungkin kurang tahu pada semuanya. Jadi Al-Qasimiyah itu kampus beasiswa ibaratnya mah. Jadi emang semua yang belajar di Al-Qasimiyah itu ya emang semuanya beasiswa. Gak ada yang bayar berarti. Ya gitu. Semuanya gitu. Jadi insya Allah setiap tahunnya buka insya Allah. Dan insya Allah juga semuanya berbeasiswa. Oke. Ini dari Sofa juga ini. Afwan Ustadz, kalau peluang kerjanya bagaimana Ustadz? Katanya langsung disuruh pulang gitu setelah selesai studi gitu apa gimana katanya? Nah, emang untuk prospek kerja mungkin apa gimana Ustadz? Silakan. Ya kan kalau untuk selanjutnya untuk kerja atau gimana kan sebenarnya emang disyaratkan untuk kembali ke negara masing-masing atau mengabdi lah kepada negara. Ya mungkin tambahan dari aneh ini mah. Jadi ketika kalau misalnya kalian ingin bekerja atau melanjutkan pekerjaan setelah studi di Al-Qasimiyah, kalian bisa pulang dulu dan mengajukan visa untuk kerja. Jadi yang tidak boleh ini apa? Visa kita itu visa residen, kemudian visa pelajar. Nah, otomatis untuk melamar kerja juga itu nggak bakal diterima karena kita visa yang dipakai itu visa pelajar, bukan visa pekerja. Jadi silakan kembali ke Indonesia, kemudian mengajukan visa untuk bekerja. Tapi kalau misalkan melanjutkan studi di negara lain bisa Ustaz ya? Bisa, insya Allah. Gitu. Insya Allah bisa. Nah, cuman di Al-Qasimiyah belum ada S2 ya, masih ya, S1 semua ya? Masih S1 semua di sini. Kecuali kalau misalnya kita mau mengajukan beasiswa lagi ke kampus-kampus di Emirat Arab yang lain, insya Allah itu bisa. Bisa S2 mau di Abu Dhabi, insya Allah itu bisa. Oke. Ini dari Ibnu Fadliansah. Assalamualaikum Ustadz, katanya. Afwan, ini unik banget ini pertanyaannya. Afwan, apakah di Al-Qasimiyah jumlah pelajaran Indonesia banyak? Katanya seperti di Mesir. Waduh. Ini saya ini mah. Aduh. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Banyak mungkin jumlah mahasiswa di sana. Mungkin secara umum dulu ya. Secara umum itu jumlah pelajar mahasiswa Indonesia di Uni Emirat Arab itu hanya 140-an, 150 lah, 144 kalau nggak salah. Itu satu Emirat. Total semua. Satu negara gitu. Oh, satu Emirat. Ya itu cuma 150-an. Dan adapun di Al-Qasimiyah itu kebanyakan dari 140 itu kebanyakan di Al-Qasimiyah. Kurang lebih 120-an. Sisanya ada di beberapa Emirat kayak di Dubai, di Abu Dhabi, kayak gitu di Al Ain. Itu ada. Berarti ya itu kebilang masih sedikit itu ya, Ustaz. Bukan, ya sangat sedikit lah segitu bilangnya. Beda kalau di Mesir udah ceritain. Wah, beda ya, udah jadi. Saya cerita panjang nanti sampai subuh nanti nggak pernah beres soal saya cerita Mesir. Udah jadi negara sendiri di sana kayaknya. Oke. Ustadz katanya, apakah pembelajaran di sana ada gak pembelajaran juga di luar kampus seperti kayak talaki kitab, kajian-kajian gitu Ustadz, mungkin apa gimana Ustadz? Baik, untuk kajian atau talaki gitu di sini ada, cuman kayak mingguan. Ya insidental gitu. Insidental dan diadakan oleh pemerintah. Jadi swasta atau yang misalnya syekh itu nggak boleh asal gitu. Jadi sebagai meminimalisir kayak rasisme atau kayak gitu. Jadi untuk paham-paham yang lain di luar, misalnya takut pahamnya salah, jadi itu diminimalisir, nggak boleh lah diketat lah untuk kajian-kajian kayak gitu. Cuman ada, itu pasti ada. Nah untuk kajian-kajian juga di kampus itu ada kayak kajian-kajian di masjid, kemudian seminar-seminar di
kampus, kemudian seminar-seminar di masro kayak gitu di teater. Itu kalau misalnya mau murojaah juga itu setiap kampusnya itu ada. Di setiap misalnya untuk murojaah khusus mahasiswa syariah itu ada, murojaah khusus mahasiswa Quran itu ada. Jadi setiap kampus juga untuk ada kholaqoh untuk murojaahnya juga. Dan juga di asrama juga sebenarnya ada. Ya mungkin ada juga mungkin kajian tambahan dari antar mahasiswa gitu kan, dari PPMI mungkin ada besok. Ya ada itu juga ada tambahan. Afwan katanya, apakah setiap berkas yang ada terjemahannya harus menyertakan berkas aslinya juga, Ustaz, apa gimana? Disarankan untuk melampirkan berkas asli dan berkas terjemahannya. Sekali ijazah asli, kemudian ijazah terjemahannya disatukan menjadi satu berkas JPG di aplikasi pengedit gitu, pengedit foto biar bisa disatuin. Jadi disatukan berkas asli dan terjemahannya. Ustaz katanya, bagaimana ini dari Nur Laila Garut ini. Oh ini orang Garut ini dekat sama rumah saya ini. Asik. Ustaz katanya, bagaimana keorganisasian di sana Ustaz katanya. Organisasi mungkin. Oh ini organisator sih kayak orangnya. Gimana Ustaz, mungkin bisa dijelaskan? Kalau di sini kita itu tergabung pertama PPMI Al-Qasimiyah, yaitu Persatuan Mahasiswa Pelajar Indonesia di kampus Al-Qasimiyah. Itu ada organisasi khususnya. Misalnya bagian-bagian apa, kayak bagian kemahasiswaan, bagian media, itu yang mengurusi kehidupan mahasiswa Indonesia di kampus, khususnya di Al-Qasimiyah. Dan juga kita ada organisasi Persatuan Pelajar Indonesia se-Uni Emirat Arab, itu juga ada organisasinya. Kemudian kalau misalnya mau lanjut ke tahap-tahapan berikutnya, bisa juga habis di PPMI Al-Qasimiyah, PPI Uni Emirat Arab, kemudian lanjut ke PPI Tim TNK, PPI Dunia, nah gitu. Jadi sebagai mahasiswa negeri itu organisasinya itu bukan BEM kayak gitu, jadi di sini nggak ada BEM, lebih kayak PPI. Ya PPI Dunia, kita kesatuannya di bawah naungan PPI Dunia. Oke, mungkin untuk selanjutnya Ustadz Afwan katanya. Untuk interview, apakah ada tes hafalan dan berapa juz Ustadz katanya. Mungkin ini tergantung jurusan yang kita tuju apa gimana Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya untuk hafalan khususnya ketika wawancara itu sebenarnya nggak ada syarat tertulis berapa hafalan yang harus dimiliki. Cuman saran dari kita semua untuk memperbesar peluang minimal itu 3 juz. Dan hafalan itu pasti ditanyakan ketika wawancara. Mau jurusan apapun. Walaupun ekonomi dan komunikasi itu ditanyakan. Ya, nah khusus untuk jurusan Al-Quran disarankan udah selesai 30 juz. Masya Allah. Berarti itu 3 juz minimal harus mutskin ya Ustaz ya? Ya insya Allah. Intinya dites sih ketika wawancara itu. Oke, mungkin selanjutnya ini terakhir nih, enggak masih ada. Afwan Ustadz, apakah ada kegiatan resmi di luar kampus? Mungkin acara-acara gitu mungkin fleksibel mungkin ya. Bagaimana? Maksudnya resmi gimana nih? Dari kampus? Dari ini mungkin dari Kedubes mungkin. Oh Kedubes. Ada sih, biasanya ada. Misalnya kayak kemarin kita diminta untuk membantu-bantu di Expo Dubai. Nah itu kita diminta bantuin. Kemudian ketika ada acara-acara kenegaraan atau acara-acara besar, kita juga diundang ke kantor Kedubes. Insya Allah ada kegiatan-kegiatan di luar. Oke, ini ada yang nanya ini. Dari Noval Ayas katanya. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Ana sudah daftar Al-Qasimiyah dari tanggal 5 April kemarin Ustadz. Ya. Tapi belum dapat email penolakan atau email interview. Itu gimana Ustadz? Apakah harus nunggu atau daftar lagi? Apa nunggu emailnya aja? Apa nunggu emailnya? Apa gimana kata Ustadz? Itu mungkin. Jadi pertama
setelah mendaftar itu apa yang kita harus lakukan? Pertama itu tunggu, bersabar, dan banyak-banyak berdoa. Nah itu pertama. Nah, ada yang nanya nih, nunggu sampai kapan? Nunggu sampai 3 sampai 6 bulan. Sekarang ente daftar baru berapa bulan? Saya baru April, Mei, Juni. Nah itu juga insya Allah masih berpeluang. Belum tentu ketolak atau gimana. Kemudian juga tambahan mungkin kayak pendaftaran sekarang itu kan belum ditutup, jadi akan diproses setelah pendaftaran ditutup. Jadi nggak usah daftar lagi, nggak usah daftar dulu. Malah kalau misalnya daftar lagi, itu malah ntar menjadi masalah double berkas gitu. Di double gitu. Ya, itu yang malah auto ditolak itu. Oh, iya. Intinya yang paling kuat tambahin doa sih. Iya itu. Nggak ada. Banyak doa, insya Allah. Udah nggak bisa berbuat apa-apa kita. Ntar email masuk gitu kan, berangkat kita langsung kalau ketiga gitu. Meluncur gitu. Itu bisa jadi mungkin. Oke, gitulah mungkin. Oke, Ustadz Afwan katanya, kalau misalkan ada sertifikat tambahan, apakah itu menjadi peluang tambahan untuk keterima katanya gitu mungkin? Tidak ya. Kesalahan prestasi apa gimana mungkin? Tidak ada, dan juga tidak perlu dilampirkan. Jadi kayak nggak perlu aja gitu. Emang nggak ada nilai tambah. Mungkin yang harus dimaksimalkan itu kayak berkas-berkasnya. Jangan sampai ada yang salah. Jangan sampai berkas asli dan berkas terjemahan itu salah. Khususnya apalagi rapot. Biasanya itu kayak pengalaman Ane pribadi. Ketika Ane lagi terjemahin rapot itu, dari penerjemah tersumpahnya itu ada yang salah. Misalnya kayak kita pelajaran apa nih, pelajaran bahasa Arab. Di berkas aslinya tertulis 92. Cuman kemudian di penerjemahnya, di berkas terjemahan tertulis 82. Nah itu yang jadi masalah. Soalnya ketika berkas asli dikirim, diperiksa kembali. Jadi hal-hal sepele kayak gitu sih yang harus diperhatiin. Oke, mungkin ini pertanyaan sebelum terakhir ya yang saya bacakan di kolom. Nah, di sini mungkin saya kasih teman-teman buat langsung ngomong gitu kan, langsung menanyakan. Ya silakan. Oke, mungkin ini sebelum terakhir, kan bisa katanya untuk SKCK itu cukup dari Polres, enggak apa harus gimana? Dan dari wawancara apa aja Ustaz materi yang diujikan biasanya selain tadi hafalan Al-Quran? Seperti itu mungkin. Untuk SKCK, yang penting SKCK tidak ada tulisan tidak untuk ke luar negeri. Nah itu biasanya tuh ada di Polres atau Polsek. Walaupun Polda juga kadang ada itunya. Soalnya kalau menurut peraturan itu untuk keluar negeri itu di Mabes Polri. Cuman karena itu kan khusus untuk langsung berangkat, sedangkan kita hanya mendaftar. Jadi ketika kalian dapat di Polsek, walaupun di Polsek itu di kecamatan, dapat SKCK yang tidak ada keterangan tidak untuk keluar negerinya itu nggak apa-apa. Yang penting tidak ada keterangan itu, mau dari manapun. Baik. Ini mungkin untuk yang terakhir. Setelah ini mungkin yang belum saya bacakan mungkin bisa langsung nanti. Oke, Ustadz Afwan katanya untuk tiket pesawat setelah 50% pembelajaran itu maksudnya apa Ustadz? Tiket pesawat bagaimana Ustadz? Bisa dijelaskan? Jadi itu dihitungnya 50% selama pembelajaran. Misalnya kayak aneh jurusan Al-Quran nih. Berapa SKS nih? SKS-nya 140. Jadi tiket gratisnya ntar 50% ketika sudah mencapai target SKS di 70-an. Jadi bukan tahunan, jadi yang dihitung itu total seluruh masa pembelajaran kita. Baik, mungkin itu untuk pertanyaan yang di kolom komentar. Mungkin habis ini untuk teman-teman yang masih ragu, yang masih ada bimbang gitu kan di hatinya, apa ada yang mau ditanyakan, silakan mungkin angkat tangan, silakan di unmute, silakan langsung
bertanya mungkin. Perkenalkan diri dan langsung mungkin. Oke, mungkin silakan. Ada waktu sekitar 4 menit lah kurang lebih. Oke, silakan. Oke, untuk Sofa ini mungkin. Silakan Sofa dinyalain mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tiket pesawat belum jelas, yang 50%. Di samping itu untuk tiket awal pemberangkatan itu dari kita sendiri atau fasilitas dari Al-Qasimiyah. Kemudian apakah ada tiket yang liburan tahunan musim panas? Ya, sepertinya itu aja Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertama tiket yang termasuk beasiswa itu hanya dapat 2 ketika 50% masa pembelajaran dan juga akhir ketika sudah menyelesaikan pembelajaran atau pendidikan. Udah lulus lah ibaratnya. Nah, untuk 50% ini dihitung sistemnya 50% dari jumlah SKS. Kan biasanya di Indonesia juga kan sistemnya SKS tuh. Jadi berapa nih SKS? Misalnya di jurusan Anda pribadi, misalnya jurusan Al-Quran. Jurusan Al-Quran SKS-nya berapa? SKS-nya 150 SKS. Kurang lebih ditempuh selama 2 tahun. Selama 4 tahun, maaf. Nah, untuk 50%-nya itu didapatkan tiket gratisnya ketika udah 50%. Atau ketika SKS sudah mencapai kurang lebih 70 atau 75, itu akan mendapatkan tiket gratis. Nah, untuk liburan per semester atau per tahunnya itu tidak dapat. Jadi kita sistemnya bukan per tahun dapat gitu. Jadi cuman per 50% pembelajaran. Jadi kurang lebih 2 tahun. 2 tahun dapatnya. 2 tahun sekali ketika kita pertengahan dan juga di akhir. Nah, untuk awal pemberangkatan itu masih menggunakan biaya pribadi. Oke, mungkin baik. Mungkin Kak Sofa mungkin sudah jelas, apa ada yang ditanyakan lagi Kak Sofa? Oh ya, mungkin untuk yang proses semester atau tahunan atau musim panas ya tadi. Itu nggak ada tiket gratis khusus. Kita boleh pulang setiap semester walaupun mau 6 bulan sekali pulang nggak apa-apa, cuman pakai biaya pribadi. Intinya ya kondisional. Intinya tiket gratisnya cuma di 50% dan di akhir setelah lulus. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin Kak Sofa ada yang tanyakan lagi? Iya Ustadz. Ada yang tanyakan lagi mungkin? Ya, untuk materi wawancara apa saja Ustadz? Gimana, bisa diulangi? Kak? Materi wawancara. Oh, materi wawancara Kak Ustadz. Mungkin boleh silakan jawab. Baik, untuk materi wawancara itu yang pertama itu seputar kehidupan pribadi, seperti siapa, bagaimana, dan di mana keluarga kita, siapa keluarga kita, bagaimana keadaan keluarga kita. Kemudian biografi ya. Kemudian yang kedua itu kenapa kita memilih Al-Qasimiyah, kenapa kita memilih jurusan syariah misalnya, kenapa itu, dan apa yang dilakukan setelah belajar atau setelah selesai studi, dan kenapa harus kita layak mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, tadi hafalan Al-Quran, itu hafalan Al-Quran pasti ditanya, dan juga keempat, hafalan Quran, materi dasar tentang fikih, saya kayak rukun Islam, rukun iman, kayak gitu, fikih dan tauhid. Insya Allah itu dasar.
Yang terakhir materi bahasa Arab. Nah, di bahasa Arab ini apa yang dites? Ya. Nah, nahu sorob yang dites. Pertama nahu sorob. Kedua, ntar kita diminta untuk kayak baca kitab Google gitu. Dan juga Oke, baik, mungkin alhamdulillah sudah jelas mungkin ya untuk jawabannya. Kemudian dari siapa lagi nih yang bertanya? Oh, Kak Dafa Aswaja mungkin, Masya Allah. Ini Kak Dafa. Oke, mungkin Kak Dafa silakan di unmute, silakan untuk bertanya mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Buat masalah tes Al-Quran itu kita sambung ayat atau tasmi Ustaz. Misalkan kan kita juga misalkan hafalnya dari misalkan sampai 5, apakah ntar tiba-tiba di tesnya di belakang apa gimana Ustaz? Ustaz. Oke, untuk wawancara masalah hafalan Al-Quran. Yang ditanya itu pertama, kam hafizta minal Quran. Berapa juz yang kalian hafal? Itu yang pertama. Kemudian yang aneh dapat dari jurusan-jurusan yang lain selain Al-Quran, itu ditanya cuman ikro. Dah, itu doang ikro. Baca terserah yang kalian hafal. Nah, kecuali kayak seperti aneh di jurusan Al-Quran, yang ditanya itu kita sambung ayat sama disuruh baca surat ini, misalnya surat apa itu. Jadi bukan 3 juz langsung saya baca dari awal sampai akhir. Oke, baik, mungkin untuk jawabannya seperti itu mungkin Kak Dafa. Mungkin ada pertanyaan lain Kak Dafa? Oke, baik, untuk selanjutnya Kak Sultan Andika, Masya Allah, ini Kak Sultan dari mana ini asalnya? Nih, best participant tonight ini Kak Sultan ini. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak, dari mana gitu kan, kemudian ditanyakan. Ya, Sultan Andika berasal dari Bogor, alumni PMUKI juga, adik kelasnya tadi. Masya Allah. Adik kelas antum, Ustaz? Iya. Kenal dong berarti? Kenal, alhamdulillah. Kenal. Masya Allah. Saya mau menanyakan sistem pembelajaran di sana tuh kayak gimana, Ustaz? Untuk sistem pembelajaran. Maksudnya sistem apanya nih? Perkuliahan. Dari gimana belajarannya? Hafalannya atau apalah gitu? Kelasnya gitu apa gimana? Pembelajaran kayak di kelas atau kayak talaki atau gimana, Ustaz? Oke, untuk pembelajaran di kampus atau di kelas itu seperti biasa, kayak kita datang, misalnya kayak sehari itu cuma ada 3 mata kuliah. Misalnya dapatnya di kelas pagi jam 8, kemudian masuk lagi jam 11, dan masuk lagi jam 3. Jadi biasanya satu mata kuliah itu cuma 1,5 jam. Nah, ntar kita masuk ke kelas biasa, dokternya menyampaikan, baru seperti gitu berulang-ulang. Oh iya. Ustaz. Jadi sistemnya kurang lebih seperti di Indonesia sih. Sistemnya kayak SKS gitu. Oh, iya. Jadi kita milih SKS, milih matkul apa, ntar itu yang akan dipelajari di semester itu. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya dari siapa ini? Dari Kak Iqbal Baihaqi ini, Masya Allah. Kak Iqbal Baihaqi apa siapa ini? Oh, enggak. Yang mau bertanya mungkin silakan angkat tangan. Dari siapa dulu ini? Dari Kak Dafa udah, Kak Sofa udah, Kak Sultan udah. Mungkin sebelum terakhir ada mungkin yang ditanyakan? Kalau misalkan emang nggak ada, kita sebelum kita tutup gitu kan, silakan kesempatan terakhir ini kapan lagi kita sharing-sharing bareng Ustadz Fadila ini, Masya Allah. Boleh tanya lagi Ustadz. Oke, silakan Kak Sofa. Mangga silakan. Langsung tanyakan saja. Terima kasih. Untuk jurusan art di sana apa aja Ustadz?
Jurusan art. Yang masuk jurusan art itu di sini kayak sastra Arab, kemudian sudah cuma sastra Arab doang kalau misalnya jurusan art. Al-adab wal art. Kalau jurusan musik seni gitu nggak ada ya, Ustaz? Nggak ada, kan art di sini maksudnya keilmuan kalau misalnya. Oh iya, keilmuan berarti. Faculty of Art biasanya kan. Jadi kayak di sini ulangi lagi yang sudah disampaikan tadi. Di sini cuma ada 5 jurusan. Al-Quran, sastra Arab, syariah, ekonomi, dan komunikasi. Mungkin itu. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya, terakhir mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Silakan mungkin. Kalau misalnya nggak ada. Oke, baik. Mungkin ini sudah paham semuanya mungkin teman-teman ini ya. Makanya nggak ada yang mau bertanya gitu kan. Mudah-mudahan lah sudah paham semuanya gitu. Mudah-mudahan sudah jelas semuanya. Mudah-mudahan juga ketika kalian mendaftar nanti, yang mau mendaftar gitu kan, yang mempunyai azam, semoga Allah selalu mudahkan jalan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mungkin Ustaz Fadilah mungkin ada sedikit closing statement apa gimana gitu kan dari antum, apa gimana? Ada kata penutup sebelum kita tutup nanti. Baik, untuk closing statement mungkin Anda ulangi lagi yang tadi ya. Kenapa? Kita pertama meminta, kemudian berusaha dan mencoba. Nah, ini waktunya berusaha. Walaupun kita tadi udah sharing-sharing, udah nanya-nanya, Ane udah ngasih tahu apa syaratnya, bagaimana caranya, apa yang harus dibutuhkan. Cuman kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Ketika kalian udah tahu ini, apakah kalian mau mencobanya? Nah, itu percuma kalau misalnya kita udah banyak informasi beasiswa di sana sini, cuman kita tidak memulai untuk mencobanya. Buat apa? Karena kalau misalnya kita tidak mau mulai mencoba, bagaimana kita tahu apakah kita mampu untuk mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Jadi jangan remehkan, jangan pantang menyerah. Intinya mencoba dulu, coba dulu aja. Walaupun kan kita udah berusaha, kita udah berdoa. Nah, setelah berdoa, berusaha, waktunya kita mencoba. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah gitu kan, kita sudah sampai di akhir penghujung acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, apa yang kita tanyakan gitu kan, dari awal tadi sampai sekarang, semoga ini bermanfaat khususnya bagi Ustadz Fadilah gitu kan, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, mungkin sudah jelas dari tadi dijelaskan motivasinya bagaimana gitu kan, kemudian tujuannya apa, kemudian pendaftarannya bagaimana, sedetail mungkin. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa di chat ke saya, mungkin ke admin, kalau enggak langsung saja mungkin ya di akun PPMI Al-Qasimiyah ya Ustaz ya. Iya. Kalau mungkin kalian punya pertanyaan bisa langsung ke akun PPMI Al-Qasimiyah, yaitu Aku ID. Dan juga kami PPMI Al-Qasimiyah memiliki namanya Telegram, bot Telegram, yaitu Aku ID bot. Di sana di-share selengkap-lengkapnya syarat apa yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa di Al-Qasimiyah. Insya Allah itu terupdate. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak gitu kan untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti program webinar online ini gitu kan. Semoga berkah, semoga lancar, semoga dimudahkan dalam semua urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ya mungkin saya boleh minta waktu sebentar, mungkin untuk teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam terlebih dahulu, nyalain kameranya gitu kan, kita dokumentasi sebentar, perfotoan lah, kapan lagi gitu kan ya. Oke, mungkin untuk teman-teman silakan saya beri waktu 3 menit mungkin, silakan dinyalakan kameranya. Untuk akhwat-akhwat yang mau on cam juga silakan. Oke, baik.
insya Allah mungkin untuk kedepannya dipantau terus di akun Minhaj Course. Ya, akan lebih banyak lagi program-program webinar kayak gini, sharing-sharing bermanfaat gitu kan. Insya Allah program selanjutnya mungkin sama mahasiswa Rusia mungkin. Mungkin silakan bisa antum pantau di Instagram kita di Minhaj Course mungkin seperti itu. Ya. Oke, baik, silakan untuk dijalan kameranya. Kita perfotoan sebentar ini. Oke, baik. Silakan yang bisa on cam silakan on cam. Biar kelihatan ini, Masya Allah. Pada semangat-semangat semua ini. Saya yakinin dari tiap-tiap daerah gitu kan, berbagai macam daerah lah. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua gitu kan, ada yang dari Sumatera. And the answer is wrong. The point. Ini siapa ini? Kok yang nyala mic-nya? Oke, baik. Oke, baik semuanya. Saya hitung ketiga ya. Senyum semuanya, senyum, oke? Siap. Hitungan ketiga semuanya senyum. Nah, saya screenshot ini. 1, 2, 3. Senyum. Oke, baik. Oke, selanjutnya coba angkat dong jempol. Angkat tangan kanan. Angkat jempol satu. Kayak gini nih. Saya contohin nih. Kayak gitu. Nah, cap jempol dulu, cap jempol. Oke. Oke, siap ya. Hitungan kelima, siap. Mau 1, mau 2, terserah. Yang penting jangan 3, 4 lah jempolnya, jangan semuanya gitu kan. Angkat jempolnya. Mantap. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. Udah kerasa ini. 1, 2, angkat jempolnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terakhir. M, tahu nggak M apa? M itu Minhaj. Oke. Tangannya M dulu, M. Terakhir nih, sebelum kita tutup ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, cakep. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya telah meluangkan waktunya di webinar kali ini. Ya, tak bosan-bosan saya ucapkan gitu kan. Semoga bermanfaat, semoga berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dari saya gitu kan selaku moderator pada malam hari ini, dan segala kekurangan, segala kesalahan, segala kehilafan yang kita perbuat, entah itu dari perkataan saya gitu kan, kalau enggak dari grup, kalau enggak dari apalah gitu kan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, nah tatim hadzal liqa bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra'ul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran. Lastu bi'ahsana minkum wa lastu bi khairikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, baik, mungkin silakan teman-teman yang mau live silakan mungkin. Ustaz Fadilah, terima kasih banyak ini Ustaz Fadilah. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih teman-teman ya.